Perkenalkan, nama saya Dewa Ridwianti dengan NIM 024, di mana di sini saya akan melakukan tindakan pemberian nafas buatan menggunakan Back Valmex dan pemasangan infus. Nah, baik Bapak, perkenalkan, nama saya Dr. Aris, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Andi. Baik Bapak Andi, di mana di sini saya akan memberikan nafas bantuan menggunakan Back Valmex ya Bapak. Nah, di mana di sini saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu, dimana membuka back valve-nya atau amobag-nya. Setelah itu melakukan pemompaan pada back valve untuk mengetahui apakah lubang yang akan dipasangkan back reservoir dan oksigen tidak ada sumbatan. Nah, selanjutnya yaitu lip valve-nya juga apakah sudah membuka dengan baik ataupun tidak. Nah, jika sudah, memasang sungkup di tempat yang benar. Selanjutnya yaitu memasangkan back reservoir. Selanjutnya yaitu memasangkan selang oksigen dan menyambungkannya ke tabung oksigen. Nah, dimana nantinya tabung oksigen ini akan dihidupkan dan dialirkan oksigen sebanyak 12 liter per menitnya. Nah, dimana di sini selanjutnya identifikasi jalan nafas. Nah, dimana selanjutnya di sini bisa dilihat tidak adanya sumbatan jalan nafas, dimana pasien juga dalam kondisi sadar. Nah, dimana tidak diperlukannya pemasangan pipa orofaring. Nah, selanjutnya yaitu memasangkan sungkup dengan benar, dimana sungkup ini mencakup mulut dan hidung pasien, dimana bagian sungkup yang lonjong itu ditempatkan pada hidung pasien. Selanjutnya yaitu tangan kiri kita membentuk teknik E dan C, dimana E ini akan memfiksasi manibula, C ini akan memegang sungkup dan sedikit menekan ke bawah agar manibula dan sungkup terfiksasi dengan benar dan tidak adanya kebocoran udara. Nah, selanjutnya yaitu memberikan ventilasi atau dengan cara memompa back valve-nya diberikan 5/5 detik. Nah, dimana di sini selagi kita memompa, kita juga bisa menilai pengembangan dinding dada pasien, dimana jika terjadinya pengembangan dinding dada, dimana oksigen berarti masuk dengan baik. Nah, jika tidak terdapat pengembangan dinding dada, periksa kembali sungkup dan back valve-nya apakah adanya kebocoran ataupun tidak. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pada pasien. Jika pasien dapat bernafas dengan spontan, hentikan pemberian nafas buatan, dan jika tidak terdapat nafas spontan, bisa dilanjutkan pemberian nafas buatannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan infus. Nah, baik Bapak, dimana di sini saya akan melakukan pemasangan infus untuk menyeimbangkan cairan yang berada di dalam tubuh Bapak, pemberian nutrisi maupun sebagai fasilitas dalam pemberian obatnya nanti. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, apakah Bapak mempunyai alergi makanan, minuman, ataupun obat-obatan? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak mengalami gangguan pendarahan? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahannya, dimana di sini sudah tersedia alat dan bahannya, dimana di sini saya akan membuka poketnya terlebih dahulu dan menaruhnya di tempat yang lebih steril. Selanjutnya yaitu membuka tutup botol infusnya terlebih dahulu. Setelah itu dimana di sini saya sudah melakukan pemotongan pada plester sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya yaitu membuka dari infus setnya. Nah, dimana pastikan bahwa spek tutupnya ini tertutup dengan baik. Selanjutnya yaitu roll clamp-nya dikunci. Setelah itu membuka spek cup-nya dan menyusupkannya kepada cairan infus. Nah, dimana di sini cairan infusnya posisinya 45 derajat. Selanjutnya mengisi drip chambernya dengan mengisi setengah drip chamber. Selanjutnya membuka alirannya untuk mengetahui apakah adanya udara pada selang ataupun tidak. Nah, dimana jika sudah dipastikan tidak adanya udara, tutup kembali roll clamp-nya, lalu letakkan pada tiang infus. Selanjutnya yaitu melakukan
Baik Bapak, dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit prosedurnya, dimana di sini saya akan melakukan penusukan yang nantinya akan menimbulkan sedikit nyeri ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan mengalirkan cairan infusnya. Apakah Bapak memiliki pertanyaan? Baik, jika tidak, saya akan melakukan penilaian vena terlebih dahulu. Dimana di sini saya ingin bertanya tangan mana Bapak yang tidak terlalu aktif atau tidak aktif. Nah, dimana jika tangan kiri saya akan melakukan pemasangan infus pada tangan kiri Bapak ya Pak ya. Nah, dimana di sini dilakukan dengan cara sedikit meremas atau Bapak bisa menggenggam tangannya ya Pak ya. Nah, selanjutnya jika sudah dimana vena yang kita cari yaitu terletak di distal, besar dan tidak bercabang. Nah, selanjutnya jika sudah ditemukannya vena, lalu saya akan memasang pengalasnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan secara aseptik terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memakai sarung tangan. Nah, dimana di sini selanjutnya saya akan melakukan pemasangan tourniquet terlebih dahulu untuk memfiksasi venanya. Dilakukan pada bagian proksimal seperti ini. Selanjutnya yaitu ataupun bisa melakukan penepukan. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pembersihan menggunakan alkohol swab, melakukan pembersihan pada tempat insersi pada alkohol swab dengan menggunakan teknik sirkular atau dari dalam keluar sebanyak 5 cm dari titik insersi. Selanjutnya yaitu menggunakan anestesi lokal, baik itu menggunakan spat 1 cc maupun salep. Nah, dimana di sini saya menggunakan salep anestesi lokalnya, yaitu mengoleskannya. Nah, selanjutnya yaitu mengoleskannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pelepasan apoket. Nah, dimana di sini tangan saya akan berada di bawah tempat insisi dan ibu jari saya akan melakukan fiksasi pada venanya. Nah, dimana selanjutnya yaitu pastikan untuk bewel dari aboketnya itu mengarah ke atas dan memegangnya di antara ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya melakukan penusukan dimana pada sudut 45 derajat. Nah, dimana selanjutnya 30 derajat dan pastikan bahwa sudah terdapatnya darah vena. Nah, jika sudah terdapatnya darah vena, masukkan lagi 3-5 mm. Selanjutnya yaitu melepaskan manduin dan mendorong vena ke dalam sampai pangkal vena itu menyentuh dari kulit pasien. Selanjutnya yaitu melepas mandrinya. Setelah itu menutupnya dan menaruhnya di tempat yang steril. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan fiksasi pada ujung kateter. Setelah itu melepaskan tourniquetnya. Nah, setelah itu alirkan ke selang infusnya. Nah, dimana alirkan seperti ini. Selanjutnya pastikan merekat dengan benar. Selanjutnya alirkan cairan infus terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui jika terdapat pembengkakan, maka infus set akan dilepas dan dilakukan pemasangan infus di tempat lain. Nah, jika tidak ada berarti sudah benar. Selanjutnya yaitu melakukan pembersihan pada tempat insisi menggunakan cairan salin. Nah, selanjutnya yaitu mengeringkan dengan kasa steril lagi. Setelah itu melakukan perakatan atau melakukan
plester pada tempat yang kateternya. Nah, dimana di sini merekatkannya dengan bentuk V seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka sarung tangan saya terlebih dahulu. Lalu saya akan memplesterkannya lagi. Memplester infusernya. Selanjutnya saya akan melakukan plester yang terakhir, yaitu dengan berisikan biodata atau tanggal dari pemasangan infus dan tanggal ukuran infus, yaitu 20G, dan inisial dari pemasangnya. Nah, baik, seperti ini. Baik, Bapak, dimana pemasangan infus sudah selesai, dimana jika Bapak memiliki merasakan nyeri yang berlebihan, Bapak bisa melaporkannya dan kami bisa melakukan tindakan yang segera. Nah, dan saya minta Bapak untuk tidak menggerakkan tangan yang dipasangkan infus terlalu berlebihan, ya Pak ya. Nah, dimana selanjutnya saya akan mencatat statusnya, dimana dari tanggal pemasangan infus, tempat pemasang infus, dan juga besar dari kateter yang digunakan, dan juga nama inisial dari pemasangnya. Baik Bapak, sekian pemasangan infus dari saya. Terima kasih.